Halo, saya Sanjana Agrelia, NIM 2222-10014, Prodi Pendidikan Fisika. Saya semester 2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sekilas tentang demokrasi. Baiklah, di sini demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Selanjutnya di sini ada demokrasi menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut ahli Sargent. Demokrasi selalu didasarkan pada ide bahwa warga negara seharusnya terlibat dalam hal tertentu di bidang pembuatan keputusan politik, baik secara langsung maupun melalui wakil pilihan mereka di lembaga perwakilan. Yang kedua yaitu menurut Abram adalah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Rakyat adalah pemegang kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam negara demokrasi. Baiklah, yang ketiga menurut Bung Hatta. Demokrasi adalah pergeseran dan penggantian kedaulatan raja menjadi kedaulatan rakyat. Baiklah, untuk demokrasi menurut para ahli ini yaitu ada beberapa atau masih banyak lagi. Cuma di sini saya cuma mengambil 3 bagian. Ini cuma salah satu menurut para ahli untuk menanggapi sebuah demokrasi. Selanjutnya yaitu prinsip demokrasi, yaitu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu ada kedaulatan rakyat, yang kedua yaitu ada sistem pemilihan, dan yang ketiga yaitu ada partisipasi publik, dan yang keempat yaitu ada hak asasi manusia. Yang pertama yaitu kedaulatan rakyat. Prinsip bahwa pemerintahan diciptakan dan dipelihara dengan persetujuan rakyat melalui wakil-wakil mereka yang dipilih. Yang kedua yaitu ada sistem pemilihan. Karena menurut prinsip kedaulatan rakyat, rakyat adalah sumber dari semua kekuatan politik. Sistem yang jelas untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang bebas dan adil sangat penting. Dan yang ketiga yaitu partisipasi publik. Demokrasi jarang bertahan tanpa partisipasi aktif dari rakyat. Demokrasi kesehatan kemungkinan dan mendorong masyarakat untuk mengambil bagian dalam proses politik dan sipil mereka. Dan yang terakhir yaitu ada hak asasi manusia. Seiring dengan kebebasannya hak yang disebutkan secara konstitusional, demokrasi melindungi hak asasi semua warga negara. Di sini juga ada jenis demokrasi yang terdiri menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu berdasarkan titik berat perhatiannya. Yang kedua yaitu berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Dan yang ketiga yaitu ada berdasarkan ideologinya. Tujuan demokrasi. Tujuan demokrasi adalah menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur dengan konsep mengedepankan keadilan, kejujuran, dan keterbukaan. Selanjutnya ada bagian tujuan. Bagian tujuan ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu kebebasan berpendapat. Yang kedua menciptakan keamanan dan ketertiban. Yang ketiga mendorong masyarakat aktif dalam pemerintahan. Yang keempat membatasi kekuasaan pemerintahan. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu mencegah perselisihan. Sekian dari penjelasan sekilas mengenai tentang demokrasi dari saya ucapkan terima kasih.